siang Bapak. Selamat. Baik, di sini kami datang untuk mewawancari Bapak. Nama saya Getriani Suryawati. Saya mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini saya mewakili kelompok untuk mengerjakan tugas mata kuliah kewarganegaraan tentang anti korupsi. Baik, mohon maaf untuk Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Iya, terima kasih. Yuk. Nama saya Alexis Jadu. Tempat tanggal lahir Manggarai 15 Agustus 1994. Ya, pendidikan terakhir diploma 3. Lalu kemudian karya tugas tahun 79, setahun saya mengajar di SMP Sadarang. Lalu kemudian ikut tes lulus, lalu ditempatkan di SMP Satu Ruteng sejak tahun 80 sampai tahun 2000, sehingga 20 tahun saya di SMP Satu Ruteng. Lalu kemudian untuk promosi jabatan saya ada peluang karena sudah memenuhi syarat, karena kami melalui tes kelayakan, tes dari Kupang. Jadi setelah lulus kami ikut pendidikan di Klat selama 2 minggu di Camplong Kupang. Lalu kemudian kembali pada saat itu Maksi Gasak ke Kadet. Waktu itu saya dipromosikan untuk ditugaskan melayani pendidikan di SMP Negeri 1 Kubus, Kecamatan Kubus, yang sekarang Manggarai Barat. Pada saat itu belum ada pemekaran, jadi masih bergabung di Manggarai ini. Jadi di SMP Negeri 1 Kubus selama 6 tahun saya di sana. Lalu kemudian begitu tugas berjalan, tiba-tiba saya juga ditugaskan tambahan, ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Manggarai Barat untuk menangani salah satu SMP negeri di wilayah Kecamatan Doso, yaitu di Vaning. Jadi pada saat itu jadi masih bergabung SMP Negeri Diorkus di Bandung. Begitu. Jadi setelah itu karena otonomi daerah tahun 2004 ada pemilihan secara langsung terhadap Bupati Manggarai Barat, yang pada saat itu yang lolos jadi bupati lagi itu sudah seberada dengan Gusti Dula. Begitu. Lalu kemudian tidak lama saya karena situasi politik pada saat itu saya juga bingung, karena pada prinsipnya guru itu bukan orang politik, dia profesional, jabatan profesional. Dia hanya tahu saja berdiri di depan kelas, jadi itu politik dia tertahu. Jadi orang giring saya untuk masuk dalam ranah politik sehingga saya tersungkur. Saya diberhentikan dari kepala sekolah dan saya dimutasikan ke SMP Satu Lembang sampai tahun 2014 pensiun di Lembang. Begitu. Ya Bapak, langsung saja saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang korupsi? Iya. Korupsi itu sebenarnya kan haram sebenarnya. Itu korupsi itu tidak baik. Identik korupsi itu kan mencuri. Dia mencuri barang orang, apalagi uang negara ini. Kalau seseorang itu menjarah uang negara untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, ini dosa sebenarnya, dosa berat, masuk istri dan anak, karena nanti dia akan berhadapan dengan hukum. Begitu. Karena tuntutan masyarakat saya ada 3 kalau tidak salah ya. Pertama, untuk peningkatan kesejahteraannya melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, lalu kemudian pengadaan air minum bersih dan penerangan. Jadi, kebutuhan pokok ini kalau sudah terpenuhi, disitulah namanya kesejahteraan sudah muncul. Tapi kalau uang negara ini dijarah oleh seseorang, berarti secara langsung dia membunuh banyak orang. Dan itu termasuk dosa sebenarnya, haram. Ya, bagi kita orang Katolik haram itu
mencuri barang orang, apalagi uang negara. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah di sekolah Bapak pernah mendapat anggota yang melakukan korupsi? Iya, waktu zaman saya uang masuk di sekolah itu terbatas ya. Pertama dulu ada bantuan pemerintah, namanya dana rutin. Dana rutin itu penggunanya untuk ATK, penggunaan tulis kantor. Setelah itu muncul bantuan-bantuan lain. Pada saat itu saya masih dapat itu bantuan dana bos, bantuan operasi sekolah. Jadi di sekolah saya pada saat itu tidak ada korupsi karena uang yang masuk di sekolah itu terbatas. Oh, iya. Yang korupsi saya di sana itu adalah korupsi waktu. Oh, Korupsi waktu karena dalam kalender kita, kalender kerja, seorang guru itu berdiri di depan kelas pagi hari, 7:15 dia harus sudah berdiri di depan kelas, mulai melakukan KBM. Tapi kadang-kadang teman mereka urung-urung lagi waktunya sehingga bisa saja mulai jam 8 baru mulai KBM. Ini juga tidak salah karena transportasi pada saat itu agak susah. Lalu apalagi jalan begitu bagus sehingga jalan kaki oh, iya. dari tempat kerja ke sekolah. Tapi kalau sekarang tidak, kalau sekarang itu sudah fasilitas lengkap, punya mobil, punya kendaraan dua berburu, lalu jalan sudah bagus, sehingga untuk melaksanakan tugas itu sulit. Jadi guru selalu tepat waktu sampai di sekolah. Oh, berarti tidak ada terjadinya. Tidak ada. Karena begini, sorotan masyarakat itu terhadap lembaga pendidikan itu ada dua orang, ada dua pribadi, satu kepala sekolah dan bendahara. Oh, iya. Karena di situ masuknya uang negara itu. Jadi kepala sekolah, pimpinan lembaga itu pengguna anggaran, sedangkan bendahara itu adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi yang cair uangnya adalah bendahara, begitu. Sebelum bendahara cair harus tantangan kepala sekolah dulu, begitu. Ya, untuk pertanyaan ketiga Bapak, menurut pendapat Bapak, kira-kira apa sih tujuan seseorang melakukan korupsi? Ya, tujuannya tidak lain untuk memperkaya diri. Ada tahun terakhir ini saya dengar banyak kepala sekolah yang tersadar dengan masalah hukum. Ya, jadi baru beberapa tahun menjabat kepala sekolah sudah memiliki rumah, banyak tanah dia beli, punya mobil. Itu uang dari mana? Oh, iya. Setelah ditelusuri ternyata dia terlalu berani dia makan uang negara. Ada beberapa kepala sekolah itu yang sudah masuk penjara, bahkan stres, sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia. Itu tadi yang sengsara itu adalah istri dan anaknya. Iya. Lalu kemudian hak dia sebagai PNS, hak pensiunnya hilang. Kalau hukumannya tidak 5 tahun, tidak tahu sekarang. Kalau hukumannya tidak 5 tahun berarti hak dia sebagai PNS, hak pensiunnya hilang. Itu seperti tadi saya jawab itu, bahwa korupsi itu tidak baik, itu haram. Ya menyesarakan diri sendiri dan istri anaknya. Gitu. Untuk memperkaya diri saja. Oh, iya. Itu sendiri. Karena lihat uang itu, susah gitu. Jadi apalagi kalau istri tidak bisa mengendalikan diri, Iya. ada saja punya kemauan keinginan sehingga memaksa suami untuk mencuri uang negara. Ini yang berbahaya. Jadi begitu. Baik, Opa, untuk pertanyaan yang keempat, kira-kira apa yang terjadi jika kasus korupsi di sekolah terjadi secara terus-menerus? Iya, biasanya kalau korupsi di sekolah terjadi secara terus-menerus, berarti pengelolaan lembaga itu tidak berjalan semacam maksimal. Ya. Jadi untuk SMP, karena ukuran pengelolaan lembaga itu 8 standar. Ya. 8 standar. Jadi 8 standar ini itu biaya pengelolaannya itu diambil dari dana bos. Tapi kalau dana ini dijarah oleh seseorang, berarti pengelolaan lembaga itu tidak berjalan maksimal. Ya. Dan pada akhirnya mempengaruhi mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak akan tercapai karena semua dana itu
dijarah oleh seseorang. Iya. Mereka misalnya kebutuhan ATK, mau beli dari uang dari mana? Uangnya sudah habis dipakai oleh seseorang. Oleh karena itu, kalau itu terjadi berarti pengelolaan lembaga itu tidak berjalan secara maksimal deh, dan pada akhirnya mempengaruhi mutu pendidikan. Gitu deh. Terima kasih Opa. Untuk pertanyaan kelima, zaman sekarang tuh banyak sekali pejabat-pejabat melakukan korupsi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi tersebut? Iya, sebenarnya ada istilahnya pengawas internal. Pengawas internal secara ketat di lembaga tersebut. Kalau mau pejabat ini, karena banyak pejabat, ada pejabat negara ya. Jadi saya hanya berbicara tentang pendidikan. Jadi di lembaga pendidikan itu harus ada pengawasan internal. Maksud dari pengawasan internal itu? Arti kepala sekolah harus secara ketat untuk mengontrol penggunaan uang itu oleh bendahara. Begitu. Dan juga tidak terlibat kemungkinan masyarakat juga turut terlibat dalam pengawasan ini, mengontrol penggunaan uang negara begitu. Masyarakat ini juga diwakili oleh komite itu di lembaga pendidikan. Jadi komite punya hak untuk mengawasi penggunaan uang negara di sekolah. Misalkan sampai ada penyimpangan. Iya. Termasuk uang masyarakat yang diserahkan kepada lembaga untuk menambah uang negara. Dalam ini adalah komite, dan komite itu adalah suatu badan untuk membantu lembaga pendidikan untuk memperlancar proses pendidikan di sekolah itu. Jadi oleh karena itu keterlibatan kepala sekolah sendiri. Itu. Baik Bapak, terima kasih. Bapak telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang Bapak berikan kepada kami. Iya, Terima kasih. Artinya ini pandangan saya ya. Oh iya Pak. Mungkin tidak sejalan dengan nanti dosen pembimbing Pak ya. Tapi ini pandangan saya. Iya. Karena saya pernah alami untuk urusin larangan ini. Begitu, kalau kita tidak hati-hati ya susah. Terima kasih banyak Iya, Pak. iya. Oke. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Getriani Suryawati. Saya dari kelas 2022I, Prodi Keperawatan NPM 222019290. Oke baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Maria Cornelius Tigafona. Saya dari Prodi Keperawatan kelas 2022I NPM 2220183. Di sini saya sebagai kameramen dan juga pengeditan. Terima kasih. Terima kasih. Dah.